Hai guys, berjumpa lagi di video selanjutnya. Kali ini bukan membahas pajak, bukan membahas akuntansi, melainkan manajemen. Tapi kita akan membahas manajemen dari sisi historical atau dari sisi sejarahnya ya teman-teman. Kenapa kita perlu untuk belajar mengenai sejarah ini? Karena fungsi manajemen itu tersendiri pada saat ini itu luas ya, yaitu menggambarkan bagaimana lingkungan dari manajemen yang digambarkan dalam suatu perusahaan, bagaimana itu akan mempengaruhi dari impact sosial ya teman-teman. Dan yang ketiga, bagaimana membentuk sebuah berpikiran strategis ya dari suatu bentuk kerangka perusahaan ya teman-teman. Dan ada skill dari konseptual yang bisa terbentuk ya. Jadi di sini mengenai bagaimana kita mengenal dan membutuhkan dari standar masyarakat itu sendiri ya teman-teman, mengenai penyusunan dari eh, kerangka manajemen ini dan bagaimana itu mempengaruhi dari politik kantor ya teman-teman. Jadi politik itu ada juga ya teman-teman di kantor dalam hal pengaturan hukum dalam hal hak-hak karyawan. Dan bagaimana dari sumber daya yang dimiliki itu mampu untuk bisa uh, berkembang ya dengan kompetisi dengan lawan-lawan bisnis lainnya ya teman-teman yang ada uh, di dalam lingkup bisnis tersebut. Misalnya sesama untuk menjual makanan, jadi bagaimana makanan tersebut bisa lebih laku dibandingkan dengan uh, lawan dari penjual yang menjual makanan juga ya teman-teman. Jadi ini merupakan sejarah dari manajemen. Nanti silahkan untuk di-pause dan dibaca-baca kembali. Dimulai dari tahun 3000 BC ya teman-teman. Ini masih mengenai bagaimana bagaimana kita mengelola mesin yang digunakan pada saat itu ya. Mesin yang masih sederhana, peralatan sederhana untuk menghasilkan gitu ya eh, sesuatu manajemen ya teman-teman atau hasil dari perusahaan bisnis yang dibangun pada saat itu ya, karena ini kan udah zaman dulu banget ya teman-teman, jadi belum memperhatikan sumber daya lainnya kecuali alat-alat yang digunakan pada saat itu. Dan lalu dikembangkan nih teorinya dari Taylor ya. Taylor ini membangun teorinya pada tahun 1856 sampai 1915. Taylor ini membahas bagaimana kita bisa menggunakan eh, metode-metode ya untuk bisnis kita bisa maju ya teman-teman. Bagaimana tata caranya, lalu memilih juga siapa yang akan bekerja di dalam perusahaan tersebut yang memiliki minat dan memiliki juga skill yang bisa mendukung bisnis tersebut bisa maju ya teman-teman. Jadi di tahun 3000 BC ini mereka masih berfokus terhadap bagaimana mereka memanfaatkan alat-alatnya. Sedangkan untuk di masa Taylor ini sudah lebih memperhatikan metode apa saja yang akan digunakan agar bisnisnya itu bisa berkembang. Dan dengan cara yang lain juga adalah memanfaatkan SDM ya teman-teman, atau pekerja yang bekerja di dalam manajemen tersebut itu memang sudah sesuai dengan skillnya. Dan selain dengan sesuai dengan skillnya, adanya pelatihan dari pekerja juga itu menentukan apakah bisnisnya itu akan maju, apakah ada pelatihan-pelatihan yang bisa menguatkan bisnis tersebut ya, teman-teman. Dan adanya pekerja yang disupport ya dengan kerja yang memiliki rencana, dan ada juga bagaimana instruksi ya atau petunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi bisa dibilang teorinya dari Taylor ini lebih memperhatikan terhadap SDM ya atau orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Tentunya juga selain dari adanya rencana dan petunjuk untuk menyelesaikan tugas, adanya kenaikan signifikan dari hasil yang diharapkan oleh perusahaan juga mampu untuk memberikan insentif lebih kepada para pekerjanya.
Masih dilanjut juga dengan teori Taylor ya teman-teman. Jadi kontribusinya apa? Kenapa kita perlu mempertimbangkan teori Taylor ini untuk manajemen pada saat ini, gitu ya, pada saat itu dan saat ini ya, karena kompensasinya itu sangat diperhatikan. Jadi pekerja itu hak-haknya sangat diperhatikan nih kalau dari teorinya Taylor ya teman-teman. Dan eh, jadi selain dari jadi setelah pegawai itu terasa nyaman seperti itu dan dia juga sudah menghasilkan hal yang banyak untuk perusahaan gitu ya teman-teman. Mereka juga dituntut juga untuk lebih berhati-hati ketika mereka mengerjakan tugasnya. Dan mereka juga akan ada hak juga ya teman-teman dalam hal trainingnya kalau pada saat itu ya, pada saat teorinya Taylor. Tapi teori ini pun dikritisi ya teman-teman karena jadi uh, kita itu tidak bisa mensupport banyak pegawai yang ada pada saat itu, melainkan hanya mensupport pegawai-pegawai yang memang menghasilkan hal yang lebih bagi perusahaan, dapat menghasilkan laba yang meningkat. Dan di sini juga ada berbanyak macam ya teman-teman di dalam individual yang bekerja di perusahaan. Jadi kita perlu hanya memperhatikan orang-orang yang memang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan target yang telah ditentukan. Dan di sini juga tidak semua ide ya teman-teman itu dapat dipertimbangkan oleh perusahaan. Karena kan tadi teori Taylor ini kan lebih berfokus terhadap kinerja atau hak-hak manajemen ya. Tapi mereka itu tidak dipilih-pilih lagi nih ide mana nih yang dari pegawai itu yang bisa dipakai gitu ya untuk perusahaan. Hanya berfokus terhadap hak-haknya aja gitu. Jadi yang dari yang 3000 BC itu berfokus terhadap alat-alatnya, di Taylor ini lebih berfokus ke hak-hak pegawainya, sangat-sangat berfokus ke sana. Sedangkan kita mengkritisi bahwa eh, hanya gitu ya beberapa pegawai saja yang memiliki kerja yang bagus gitu ya teman-teman dan dengan berbanyaknya ide itu hanya salah satu ide aja yang berjalan ya lebih baiknya. Jadi perusahaan itu dapat berjalan dengan satu cara ya, tidak dengan banyak cara. Jadi bagaimana nih Taylor ini mengatasi masalah ini gitu ya teman-teman. Eh, jadi di sini tidak semua pekerja ya teman-teman yang perlu diperhatikan yang bisa menaikkan output perusahaan. Jadi hanya beberapa orang saja dan orang tersebut memang yang berhak mendapatkan upah lebih ya teman-teman. Dan pekerjaan yang terus-menerus tanpa adanya kenaikan jabatan itu akan menimbulkan kebosanan gitu ya teman-teman. Jadi pada saat ini itu sudah diperhatikan kenaikan jabatan juga di dalam perusahaan. Karena kalau seseorang itu memegang fungsi yang sama selama bertahun-tahun, itu akan ditakutkan adanya kebosanan ya, teman-teman. Dan dengan adanya hal ini ya, teman-teman, ini memperhatikan bahwa ketika seseorang itu sudah bekerja dengan maksimal, adanya kemungkinan untuk mengurangi ya, teman-teman, penggunaan dari mesin. Jadi ini mulai diperhatikan nih pada saat Taylor pekerja itu sudah lebih bisa ya memenuhi hak-haknya, lebih bisa untuk mengelola idenya gitu ya. Dengan begitu para SDM-SDM ini dapat memanfaatkan bagaimana caranya menggunakan mesinnya sedikit tapi menghasilkan hasil yang besar. Lalu teori dari manajemen tersebut dilanjutkan oleh Frank dan Lillian Gilbert ya, teman-teman, menggunakan teori dari Taylor tapi lebih dimajukan kembali ya, teman-teman. Ini lebih dimajukan kembali itu jadi setiap pekerjaan yang dilakukan itu perlu didetailkan sampai ke komponen-komponennya. Misalkan finance ini ya, teman-teman. Jadi tugasnya itu bukan hanya sekedar menyusun laporan keuangan, melainkan di laporan keuangan itu sangat banyak sekali akun-akun keuangannya dan setiap akun keuangan tentunya memiliki action tertentu. Contohnya seperti pencatatan utang ya teman-teman. Jadi untuk memperoleh hasil tersebut itu langkah-langkahnya apa aja? Kalau dalam metodenya Frank dan Lillian Gilbert itu mereka didetailkan teman-teman.
Lalu bagaimana kita menemukan cara yang paling baik untuk perusahaan itu bisa perform ya teman-teman atau berkembang. Dan lebih memikirkan bagaimana caranya supaya lebih efisien ya teman-teman. Jadi ini sudah lebih maju teorinya dibandingkan yang sebelumnya. Dan saat itu Max Weber di tahun 1864 sampai 1920 mulai memperhatikan perlunya adanya hierarki ya teman-teman dalam suatu organisasi. Maka dari itu Max Weber mulai membuat teori yaitu bureaucracy organization ya teman-teman. Di sini untuk kalau yang kita sebut sekarang adalah birokrasi ya teman-teman, birokrasi organisasi. Kenapa kita sebut birokrasi? Karena itu berdasarkan layer-layernya ya teman-teman. Jadi seperti ada line management di layer pertama, middle management di layer kedua, lalu yang ketiga ada top management di layer ketiga. Itu disebut dengan birokrasi. Itu diciptakan oleh Max Weber ya teman-teman. Jadi supaya pembagian tugasnya itu lebih jelas ya berdasarkan line-nya. Dan ini pertama kali ditetapkan oleh anggota dari Eropa ya, pekerja Eropa, teman-teman. Dan di sini terkait dengan sumber daya yang digunakan ya, teman-teman. Ini harus sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Ini adalah detail dari contoh organisasi birokrasi ya, teman-teman. Yang pertama adalah jadi harus jelas ya teman-teman untuk masing-masing divisi, masing-masing SDM itu memiliki tugas yang harus dikerjakan. Tapi tugas tersebut itu sudah jelas ya teman-teman, sudah penuh dengan otoritas. Jadi eh, teman-teman yang kerja di bagian A tidak memiliki hak akses di bagian B kecuali teman-teman itu memiliki tingkat pekerjaan yang lebih tinggi. Kalau manajer itu berhak untuk mengetahui isi dari eh, pekerjaan masing-masing divisi. Dan setiap divisi itu ada autoritinya ya teman-teman atau perizinannya. Manajer ini memiliki tanggung jawab gitu ya untuk memprediksi eh, respon apa yang terjadi ya di masyarakat atas pembangunan bisnis tersebut. Dan manajemen itu memiliki kepemilikan dalam organisasi. Contohnya adalah dalam kepemilikan modal ya teman-teman yang diberikan pada saat perusahaan ini dibangun. Dan ada juga yang disebut dengan administratif yang harus tertulis ya teman-teman. Biasanya sudah ada di bagian hukumnya di perusahaan itu untuk mengatur kontrak, untuk mengatur aturan-aturan dari karyawannya. Jadi lebih tertulis dan lebih bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman mengenai tugas yang diberikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah personal yang diseleksi ya teman-teman berdasarkan kualifikasi yang memang personal tersebut atau SDM tersebut bisa dijalankan di dalam perusahaan. Kita bertemu lagi di next video teman-teman untuk pembahasan mengenai sejarah manajemen. Jadi terus ikutin video YouTube-nya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.